Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke salah satu adab tadi yang saya sebutkan adalah membaca zikir pada saat mau tidur. Di sini penulis mengatakan menyatukan dua telapak tangan seperti ketika berdoa, lalu meniup keduanya sambil membaca pada keduanya surah Al-Ikhlas. Sudah kita tahu tentunya Bismillahirrahmanirrahim. Di sini di buku kita ditulis Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Begitu juga dengan Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari semua kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, karena umumnya malam orang berbuat maksiat. Nah, kita berlindung kepada Allah. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Begitu juga dengan An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Min syarril waswasil khannas, dari bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Dibaca lalu ditiup ke telapak tangannya, kemudian dengan kedua telapak tangan itu dia mengusap tubuh yang dapat dijangkau dengannya, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan sebanyak 3 kali. Hadis ini riwayat Bukhari, ya, jilid 9 halaman 62, dan Imam Muslim jilid 4 halaman 1723. Jadi bisa teman-teman lakukan dengan 2 cara. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sekali-sekali, tiup ke telapak tangan, lalu usap dari kepala sampai kaki. Diulangi sampai 3 kali. Atau bisa dengan cara yang lain, baca langsung 3 kali Al-Ikhlas, 3 kali Al-Falaq, 3 kali An-Nas, tiup telapak tangan, usap dari kepala sampai kaki. Ini termasuk riwayat Bukhari ini, riwayat Bukhari Muslim ini yang dijadikan sebagai dalil bolehnya ruqyah di dalam agama Islam. Kemudian dianjurkan membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dia Maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak pernah mengantuk apalagi tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah semua yang di langit dan di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Tidak akan pernah ada yang bisa memberikan pertolongan di sisinya kecuali dengan izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia adalah Tuhan yang mengetahui semua apa yang ada di antara kedua tangan mereka dan di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sungguh maha luas telah pijakan kaki Allah atau kursinya Allah, ya, seluruh langit dan bumi ditutupi atau meliputi seluruh langit dan bumi. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Wala ya'udu hibduhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan tidak ada yang merasa berat, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Al-Baqarah 255. Ada footnote di situ bagi yang pegang bukunya, halaman atau footnote nomor 127 di halaman 98. Keutamaan baca ayat kursi kalau mau tidur, barang siapa, kata Nabi SAW, barang siapa membaca ayat tersebut ketika hendak berbaring di tempat tidurnya, maka Allah akan senantiasa menjaga dirinya dan syaitan tidak akan mendekatinya hingga pagi hari. Hadis riwayat Bukhari jilid 4 halaman 487. Ya, karena syaitan biasanya datang dalam mimpi, nakut-nakuti, ketindihan, ya, dan segala macam hal. Termasuk dianjurkan adalah membaca beberapa ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Tepatnya 2 ayat terakhir, ya. Ayat 285 sama 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Sesungguhnya Rasul Muhammad SAW telah beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya. Begitu juga orang-orang beriman telah beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya.
kullun amana billah, semuanya mengimani tentang keberadaan Allah, wa malaikatihi, dan seluruh malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, la nufarriqu baina ahadin min rusulih, dan kami tidak membeda-bedakan antara utusan-utusan Allah itu. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka berkata kami dengar dan kami patuh. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, pengampunanmu yang kami harapkan wahai Tuhan kami, dan kepadamu lah kami akan dikembalikan. Itu ayat 25-nya. Ayat 26-nya, dua ayat terakhir Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebankan jiwa melampaui kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, miliknya lah sesungguhnya ia mendapatkan pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Rabbana la tu'akhidna, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, wahai Tuhan kami janganlah kau menghukumi kami karena kami lupa atau kami salah. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina, wahai Tuhan kami janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, ya Tuhan kami janganlah kau bebankan kami di atas kemampuan kami. Wa'fu anna, maafkanlah kami. Waghfir lana, dan juga ampunilah kami. Warhamna, kasihanilah kami. Anta maulana, engkaulah ya Tuhan kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, tolonglah kami dari orang-orang yang kafir. Al-Baqarah 285-286. Di situ ada footnote nomor 128 di halaman 101. Hadisnya adalah hadis riwayat Bukhari di jilid 9 halaman 94 dan Muslim di jilid 1 halaman 554. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca dua ayat tersebut di malam hari, dua ayat akhir Al-Baqarah, maka dua ayat tersebut telah mencukupinya. Makna mencukupinya adalah memenuhi segala kebutuhannya dengan termasuk menyelamatkannya dari segala mara bahaya. Jadi kalau dia misalnya naudzubillah terjadi gempa apa, dia bisa sempat bangun melarikan diri, intinya dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk dalam doa setelahnya adalah tentu ini ada banyak riwayat berhubungan dengan masalah ini ya. Di antaranya sabda Nabi SAW, siapa yang membaca dua ayat terakhir Al-Baqarah maka semua permintaannya akan dikabulkan oleh Allah. Ya, sampai sebagian ulama menjadikan ini bagian daripada awal doa mereka. Mereka membaca dua akhir Al-Baqarah, baru mereka sampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah Bismika Rabbi wada'tu jambi. Dengan namamu wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku. Wabika arfa'u, dan dengan namamu pula aku akan mengangkatnya. Artinya nanti pada saat aku bangun. In amsakta nafsi farhamha, jika engkau mengambil ruhku maka rahmatilah ia. Wa in arsaltaha fahfadha, dan jika engkau melepaskannya maka peliharalah ia. Bima tahfadhu bihi ibadakas salihin, sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang saleh. Jadi doa ini kalau dibaca, bagi teman-teman yang pegang buku, kalau yang tidak didengarkan saja, pegang buku, ada di footnote nomor 129 di bawah. Nabi SAW bersabda, apabila seseorang di antara kalian bangkit dari tempat tidurnya, kemudian ia ingin kembali lagi, hendaklah ia mengibaskan ujung kainnya 3 kali. Maksudnya kalau teman-teman bangun tidur atau baru mau tidur, itu disunnahkan kalau ada selimut dikebas 3 kali. Kalau cuma spray saja ditepuk 3 kali. Ya. Hendaklah ia mengibaskan ujung kainnya 3 kali dengan menyebut nama Allah, baca Bismillah. Karena ia tidak tahu apa yang ditinggalkannya di tempat tidur setelah ia bangkit. Maksudnya dia tidak tahu apa yang tadi jatuh dari tubuhnya atau apa saja gitu. Ada masalah penelitian terakhir itu, orang kalau tidur ada banyak sesuatu yang memang keluar dari tubuhnya, baik itu dalam bentuk keringat atau yang lainnya kita tidak tahu, lalu jatuhlah di atas spray itu. Pada saat dia bangun, dia kamar mandi, dia kembali lagi, lalu dia tebah itu, maka semua itu akan pergi dengan sendirinya, termasuk bakteri-bakteri yang ada gitu. Dan apabila ia ingin berbaring,
Maka hendaklah ia membaca, disebutkan doa tadi ya, yang sudah kita sebutkan itu, diriwayatkan oleh Bukhari jilid 11 halaman 126 dan Muslim jilid 4 halaman 2084. Yang kita ambil pelajaran dari hadis ini, dari doa ini adalah Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'u. Ini adalah sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ikhtiar karena kita ngantuk mau tidur, maka kita serahkan jiwa kita dan badan kita kepada Allah. Ya Allah, dengan namamu aku letakkan badanku di tidur, maksudnya Engkau sekarang pemiliknya ya Allah. Aku tidak bisa mengawasi badanku akan jatuh kemana, akan disakiti oleh siapa, akan diserang oleh siapa. Dan juga pada saat aku bangun, semua itu dengan izinmu. Ini sifat tawakal kata ulama yang sangat tinggi pada saat seorang hamba akan tidur. Dan Allah mengatakan dalam surah At-Talaq ayat 2, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh," ayat 3. "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan jadi pencukup baginya. Kemudian makna daripada potongan hadis ini, in amsakta nafsi farhamha, kalau seandainya kau menahan ruhku, maka rahmatilah dia. Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka as-salihin, kalau kau melepaskannya maka jagalah dia sebagaimana kau jaga ruh hamba-hambamu yang beriman. Ini dirincikan dalam hadis yang lain ya. Kata Nabi SAW, kalau seseorang dan terkadang sedang tidur, maka ruhnya akan keluar. Tapi bukan seperti proses kok kita keluar pada saat malaikat maut mencabutnya. Bagaimana itu kuasa Allah? Yang penting Nabi SAW sampaikan roh kita keluar. Maka kata Nabi SAW, kalau Allah menahannya, meninggallah orang itu. Dan kalau Allah kembalikan, maka hiduplah orang tersebut sampai ajal yang sudah Allah tentukan. Makanya kita bilang di sini dalam doa kita, ya Allah, kalau sampai aku tidur ruhku keluar dan Engkau tahan, tidak dikembalikan lagi, aku mati, kasihanilah dia. Makna rahmati, berikanlah seluruh karuniamu, terima amalnya, maafkan dosanya, itu maknanya. Dan kalau kau lepaskan pun, misalnya lagi ruhnya lagi jalan kemana, maka engkau menjaganya sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Artinya kalau sampai pun bertemu sesuatu ruh itu, maka bertemu dengan sesuatu yang baik. Misal bertemu dengan ruh-ruh yang baik, ya, melihat tempat-tempat yang baik. Kan biasanya kita kalau tidur mimpi melihat sebuah tanaman, apalah yang baik-baik. Karena memang ada dua mimpi, ada ru'ya, ada hilm. Kalau ru'ya mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang baik-baik yang menyenangkan antum, ya itu ru'ya namanya, mimpi yang baik. Kata Nabi SAW, sesungguhnya mimpi yang baik dari orang beriman salah satu dari cabang kemujizatan kenabian. Kemudian kalau hilm adalah sesuatu yang menakutkan, menyeramkan, tapi bukan dalam bentuk peringatan ya. Maksudnya dalam bentuk peringatan gini, kalau orang takut karena dia mimpi masuk neraka, takut dia mimpi meninggal diambil ruhnya oleh malaikat maut, kemudian dia ketakutan nanti dia kurang beramal, itu semua positif, masing-masing peringatan dari Allah itu. Biasanya kalau orang beriman terus tiba-tiba dia futur itu kayak jatuh keimanannya, drop karena dia berbuat dosa, biasanya Allah ingatkan dia juga salah satunya melalui mimpi. Dia mimpi masuk kuburan, dia mimpi disiksa, dia mimpi segala macam gitu-gitulah ya. Nah, kalau bukan takut seperti itu, kayak misalnya untuk mimpi jatuh dari jurang lah, digigit hewan lah, ini dari syaitan. Namanya hilm. Makanya pernah ada sahabat, dia bilang, ya Rasulullah, kan Nabi sering tanya, siapa yang mimpi? Sering Nabi kalau ada yang ceritakan dari kalangan sahabat, beliau mentakwilkan. Dan takwil mimpi ini, mentakbirkan mimpi atau takwil, ini harus ahlinya. Tapi Nabi SAW pasti ahlinya, karena beliau Nabi gitu kan. Maka beliau sering bertanya. Sampai pada ada satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya mimpi kepala saya copot, kemudian gelinding-gelinding dan saya mencarinya. Saya berusaha untuk memegangnya kembali. Apa takwilnya? Kata Nabi SAW, janganlah seseorang antara kalian terbawa dengan permainan syaitan dalam tidurnya. Itu waswas syaitan. Tidak ada kepala tiba-tiba copot tanpa sebab, gelinding, syaitan. Atau di Indonesia sering orang gambarkan kalau digigit ular mau menikah. Bagaimana kalau nenek-nenek 90 tahun mimpi digigit ular, masa mau nikah? Kadang-kadang tidak boleh sembarangan. Nah, kalau antum mimpi baik, antum boleh ceritakan kepada orang. Kalau antum mimpi buruk, jangan ceritakan kepada orang. Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang mimpi buruk, maka bacalah isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu tiuplah sebelah kiri 3 kali. Ya, seperti tadi ya, tiup sebelah kiri 3 kali, kemudian ubah posisi tidur. Itu yang dianjurkan.
Jadi makna daripada in amsakta nafsi farhamha, kalau kau tahan jiwaku, maksudnya kalau kau wafatkan, rahmatilah dia. Makna rahmat, terima amalnya, ampuni dosanya. Dan kalau in arsaltaha fahfadha, kalau kau melepaskannya maka jagalah, kama tahfadhu bihi ibaduka salihun, sebagaimana kau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Artinya kalaupun aku mimpi, mimpinya yang baik-baik semuanya. Mimpinya yang baik-baik semua. Ya, makanya teman-teman sekalian, umumnya orang yang mimpi buruk itu terjadi justru karena dia tidak zikir sebelum tidur. Ya, zikir, tidak tidur sebelum tidur. Selanjutnya doanya adalah anjuran Nabi SAW dalam hadis Muslim jilid 4 halaman 2083. Ahmad juga menyebutkan dalam lafaz ini, jadi 2 halaman 79. Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha fakfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ini sebenarnya penguatan terhadap apa yang kita rincikan tadi, doa ini ya. Tapi ini bentuk doa yang berbeda. Ya Allah, sesungguhnya Engkau lah yang telah menciptakan diriku dan Engkau pula yang mematikannya. Hanya Engkau yang memiliki hak mematikan dan menghidupkannya. Jika Engkau menghidupkannya, maka peliharalah ia. Jadi maksudnya sementara tidur ruku kalau keluar, dia masih hidup tuh, belum Engkau tahan untuk mati, maka jagalah ia. Dan jika Engkau mematikannya, memang dasarnya ruhku tidak akan kembali ke jasadku lagi, maka ampunilah ia. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keafiaan atau keselamatan dari penyakit, dosa dan juga siksa. Ya, ini termasuk doa. Tentu awal-awal teman-teman sekalian kalau yang belum hafal kesulitan karena dia belum hafal, maka bisa buku ini sebagaimana saya bilang kemarin dibagikan oleh para donatur di masjid ini teman-teman, bukan hanya untuk ditaruh di meja, ditaruh di laci kerja antum, dibawa kemana-mana, dikantongin supaya ada apa-apa. Dan ini subhanallah seperti kamus doa, karena buku ini ada 132 doa. Antum kalau lihat daftar isi lengkap sekali, doa ini, doa ini, doa ini, antum bisa baca. Bahkan di sini ada doa kalau lagi tawaf, lagi sa'i, sampai umroh pun bisa dibawa ya. Haji pun bisa dibawa gitu. Hampir semua doa kita butuhkan, dari tidur sampai tidur lagi. Makanya jangan ditaruh di laci saja, dibaca. Yang belum hafal bawa, kalau salat di kantong, kalau mau tidur pun baca. Kalau tidak punya buku ini, belum punya, tanya saja pengurus masjid. Kalau belum ada pun foto dari teman-teman yang sudah ada, simpan di handphonenya. Doa ini sangat penting gitu ya, untuk dibaca. Jadi kita minta agar pada saat kita tidur dan dilepaskan ruh ini dari jasad kita, makanya orang tidur karena tidak sadar kan gitu, maka Allah menjaganya. Kalaupun ditahan oleh Allah, Allah maafkan kalau dia punya kesalahan. Kemudian diantara doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk dibaca pada saat tidur adalah Allahumma kini adabaka yawma tab'athu ibadak. Ya Allah, peliharalah aku dari siksamu pada hari yang kau membangkitkan hamba-hambamu di hari kiamat nanti. Dibaca 3 kali. Ada putnot nomor 131 di situ. Yang tadi doa yang kita baca itu, Allahumma kini adabaka yawma tab'athu ibadak. Ya Allah, peliharalah aku dari siksamu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu di hari kiamat. Kata Nabi SAW, apabila, jadi dikatakan dalam riwayat, apabila Rasulullah SAW ingin tidur, beliau meletakkan tangan beliau yang kanan di bawah pipi beliau, dan beliau membaca doa tadi, yaitu ya, Rabbi kini, Allahumma kini adabaka yawma tab'athu ibaduk. Ya Allah, selamatkan aku dari segala jenis siksamu pada saat hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Kita pernah pelajari itu hari, kalau tidak salah di pekan kelima, kita pernah menuntaskan bahasan tentang sholat, termasuk kita praktek di sini pada saat itu ya. Nah, di antara yang sempat saya ingatkan waktu itu di keutamaan sholat adalah dianjurkan sebelum takbir baca doa ini. Ya. Rabbi kini adabaka yawma tab'atsu ibaduk, Allah, atau Allahumma kini adabaka yawma tab'atsu ibaduk. Berarti ini dibaca di 2 kali, di 2 tempat maksudnya, sebelum takbiratul ihram dan juga dibaca pada saat akan tidur. Dan makna doa ini kata sebagian ulama adalah bagaimana seseorang itu memohon kepada Sang Pencipta Allah agar dia diselamatkan dari semua jenis siksaan, baik dari dosa kecil ataupun dosa besar. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud di jilid 4 halaman 311, dan ini disebutkan juga dalam Sahih Tirmidzi di jilid 3 halaman 143. Di antara doa yang sangat pendek dan mudah untuk dihafal tentunya Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup.
Dan ini disebutkan oleh riwayat Bukhari, dan riwayat Bukhari jilid 7 halaman 71 dan Muslim jilid 4 halaman 2091. Dan ini juga hadis yang sangat mulia dan sama tadi ya, sebenarnya ini menguatkan makna-makna tadi yang saya bilang. Memang kita kalau tidur itu antara hidup dan mati. Ya, orang kalau tidur itu bisa hidup lagi, bisa enggak udah. Banyak orang tidak sadari itu. Dan sebenarnya kalau ada orang yang memungkiri tentang kematian itu akan ada kebangkitan setelah kematian nanti, itu seperti orang memungkiri kalau dalam tidur dia bisa mimpi atau dia bisa bangun lagi. Makanya pembangkitan hari kiamat, adanya kehidupan di alam barzah terbukti dengan realita tidur itu sendiri. Makanya orang kalau tidur tidak sadarin diri. Dan dalam Islam kalau orang tidur apapun yang dia lakukan tidak berlaku hukum padanya. Kata Nabi SAW, rufi al-qalamu an thalath, diangkat pena catatan malaikat kebaikan atau keburukan pada saat atau dalam salah satu dari 3 keadaan. An-na'imin hatta yastaqil, yang pertama orang tidur sampai dia bangun. Wa an-majnun hatta yafiq, yang kedua orang gila sampai dia sembuh. Dan yang ketiga anis-sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia balik. Saksi bahasan kita begitu. Dia orang tidur, dia sempat membunuh orang kan, dia mau memukul apa segala macam, juga nggak kena hukum. Seperti itulah. Termasuk orang kalau tidur kebablasan lewat waktu sholat, ada udzur syar'inya, karena dianggap dia seperti orang mati sebenarnya. Cuma Allah hidupkan kembali. Di antara hal yang dianjurkan ini mirip dengan zikir habis sholat. Baca subhanallah 33, maha suci Allah, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Atau 34 ya, kalau dalam riwayat ini khusus Allah Akbar 34, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah dan Allah Maha Besar. Ada putut nomor 133 di situ. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membacanya ketika hendak berbaring di tempat tidurnya, maka zikir itu lebih baik baginya daripada seorang pembantu. Artinya akan diberikan pahala yang sangat besar ya. Mengalahkan kalau seluruh urusannya dibantu oleh pembantu. Diriwayatkan Imam Bukhari jilid 11 halaman 113 dan Muslim jilid 4 halaman 2083. Di antara doa tidur yang sangat dianjurkan untuk dibaca yaitu Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim rabbana wa rabba kulli syai' faliqal habbi wan nawa ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. Ya Allah, Tuhan langit yang 7, Tuhan arsh yang agung singgasana, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatunya. Tuhan artinya pemilik dan pencipta. Tuhan yang telah membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji tunas. Tuhan yang telah menurunkan kitab suci Taurat, Injil dan Al-Furqan atau Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau memegang ubun-ubunnya. Ya Allah, engkau maha awal, maka tidak ada sesuatu pun sebelummu. Dan engkau maha akhir, maka tidak ada sesuatu pun setelahmu. Engkau maha zahir, maka tidak ada sesuatu yang di atasmu. Dan engkau maha batin, maka tidak ada sesuatu pun yang menghalangimu dari makhluk-makhlukmu. Lunasilah utang-utang kami, dan berilah kami kecukupan hingga terlepas dari kefakiran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di tempat halaman 2084. Doa ini teman-teman memiliki banyak sekali kandungan makna dan keagungan bagaimana kita mengikrarkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Potongan pertamanya saja sudah bermakna itu. Allahumma rabbas samawatis sab'. Ya Allah, Allahumma kan ya Allah. Kalau kita tutup mimnya itu tulisannya Allah. Mim itu panggilan. Ya Allah. Rabba, Rabbu, sama, pemilik, penguasa, pencipta. Dan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kita ikrarkan kalimat itu. Ya Allah, Engkau adalah pencipta, pemilik, penguasa, pengurus
pengawas, pemenuh segala kebutuhan. As-samawatis sab'a, 7 lapis langit. Dan ini memang ikrar keimanan seseorang muslim tentang langit itu 7 lapis. Kalau kita lihat sekarang ini kan langit pertama di atas kepala kita. Sebagai seorang muslim kita yakin ada 6 lapis langit lagi di atasnya langit ini. Kita di bawahnya. Kita ini seperti bukan debu lagi. Kalau lebih kecil dari debu dibandingkan dengan padang pasir yang luas dibandingkan langit-langit ini. Makanya kita tidak pernah lihat ujungnya langit itu kan. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah menciptakan 7 lapis langit tibaq, susun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru di atas ada Sidratul Muntaha, di atasnya lagi ada lautan, baru arsy-Nya Allah, baru Allah Azza wa Jalla yang maha besar. Kita di bawah sekali. Kita ada di dasar lautan yang kecil, tidak terlihat. Seluruh bumi ini dan penghuninya. Ikrar ini penting karena menandakan keimanan kita terhadap yang gaib. Karena kan kita tidak bisa lihat langit kedua, langit ketiga dan seterusnya. Hanya disampaikan saja beritanya. Begitu juga pada saat Nabi SAW menyampaikan, mengatakan saya dimi'rajkan ke langit, maka saya menembus ke-7 lapis langit itu. Langit pertama bertemu dengan Adam, langit kedua bertemu dengan fulan, sampai langit ke-7. Kan begitu. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW tentang kematian. Yang kata Nabi SAW, kalau orang mukmin meninggal dunia, maka akan ruhnya orang beriman itu dibawa ke langit, menembus 7 lapis langit itu. Dan setiap malaikat yang melihat ruh itu berkata, ya Allah, ya, ruhnya atau siapa? Ruh siapa ini? Bertanya kepada malaikat yang membawanya. Maka malaikat yang membawanya, yang membungkusnya dengan kain kafan dari surga, malaikat rahmat atau kasih sayang, 2 menjawab, ini fulan bin fulan, ya, yang namanya paling baik di dunia pada saat itu. Dan seluruh penghuni langit, malaikat berharap agar dia ruh itu dilewatkan di sisi mereka karena mengeluarkan bau lebih wangi dari kasturi. Dan ada penyebutan tentang masalah 7 lapis langit. Dalam surah Naba juga begitu kan disebutkan, sab'an shidada, 7 lapis langit yang sangat kokoh. Ya. Nah ini ikrar tauhid kita kepada Allah SWT. Kalau Allah memiliki atau menciptakan 7 lapis langit, kita bilang Allahumma rabba samawati sab'a. Potongan kedua, wa rabbal arshil azim, dan pemilik singgasana yang agung. Singgasana Allah tadi saya jelaskan, atau digelar dengan arsh, itu ada di atas lautan tadi. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, wa kana arshuhu alal ma', dan singgasananya Allah ada di atas air. Dan lautan itu ada di atas Sidratul Muntaha, lebih besar jauh daripada Sidratul Muntaha. Dan 7 lapis langit juga bumi kita ini. Pernah saya jelaskan riwayat itu ya. Itu bisa teman-teman kembali membaca banyak sekali artikel, dan juga insya Allah sudah banyak ceramah menjelaskan tentang bagaimana arsy-Nya Allah, makhluk Allah yang paling agung, ya, yang Allah ciptakan, paling besar. Dan kita mengatakan Allahu Akbar karena memang Allah jauh lebih besar daripada semua ciptaannya. Maka ini kita ikrarkan Allah punya arsh. Dan ayat kursi sudah pernah kita jelaskan adalah pijakan kaki raja di singgasana. Allah sudah bahasakan dalam surah ayat kursi yang sudah kita baca tadi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, pijakan kakinya Allah di singgasananya itu menutupi seluruh langit dan bumi. Maka arshnya jauh lebih besar daripada itu. Itu potongan kedua dari doa. Jadi kita baca Allahumma rabba samawati sab'a wa rabbal arshil azim. Lalu kita masuk Rabbana wa rabba kulli syai', Tuhan kami, pencipta kami, pemilik kami, dan juga pemilik, pencipta segala sesuatunya. Rabbana, Tuhan kami, pencipta kami, pemilik kami, wa rabba kulli syai', dan pencipta, pemilik semua, segala sesuatu. Ini pengingkaran tauhid. Artinya tidak ada satupun di langit dan di bumi terjangkau, tidak terjangkau oleh mata kita adalah makhluknya Allah. Allah semua yang mengurusnya. Mm-hmm.